pada sore hari ini ya. Selamat bergabung ya kepada para peserta dan Mbak Anti, aku halo baru bangun nih. para peserta seminar ya. Jadi memang Prodi Ilmu Komunikasi untuk pada bulan puasa dan mungkin setelah Lebaran kita akan mengadakan banyak webinar. Dan kemarin sudah dimulai webinar pertama. Dan yang untuk kesempatan pertemuan kita kedua ini dan menjelang Lebaran ya. Jadi pertama saya ucapkan juga terima kasih kepada para partisipan yang meskipun sore-sore ya tetap bersemangat untuk mengikuti seminar atau webinar ini. Oke. Baiklah, dengan tema besarnya komunikasi, coronavirus dan dalam perspektif komunikasi, maka untuk tema kedua ini mengenai corona dan transparansi informasi publik ya. Dan untuk kesempatan ini nanti saya akan memperkenalkan narasumber kita. Tapi sebelum dan setelah itu saya akan membacakan atau menjelaskan tentang tata cara untuk seminar ini. Oke, jadi saya perkenalkan untuk pembicara dalam kesempatan kedua ini adalah Bapak Mikrofonnya Bu Sofi mati. Tapi Ya, ini hidup? ya, ya sudah. Bu. Oke, sudah hidup ya? Ya sudah. Oke, ya berarti Bapak Taufik Kurrahman ini menempuh pendidikan ya, lulus S1 dari UGM. Kemudian beliau melanjutkan untuk masternya, ya melanjutkan ke selatan, yaitu ke University of Technology Sydney untuk meraih gelar MA-nya. Kemudian sepertinya masih betah juga di benua yang sama. Kemudian untuk menempuh PhD-nya dari Universitas of Western Australia, ya di Perth. Nah, beliau ini pakar dalam teknologi komunikasi dan informasi ya, karena memang beliau mengajar teknologi komunikasi dan informasi. Sebenarnya ada banyak yang beliau ajar, tapi ini saya sebutkan yang berhubungan dengan kajian kita kali ini. Dan juga tentang kajian media, eksternal PR, serta MPK kualitatif. Oke, baiklah. Dan publikasi beliau sepertinya mulai dari tahun 2012 sampai 2017 tetap konsisten ya di bidang media atau media sosial ya, dengan kontennya di sini kebanyakan beliau membahas tentang masalah Muslim identity, kemudian tentang jihad, radicalization dan counter radicalization. Namun yang terbaru beliau karyanya tentang digital literasi movement dan development of digital literacy. Oke. Demikian juga tentang pengabdian masyarakat beliau juga masih tentang literasi digital. Jadi memang ini sangat cocok dengan tema kali ini. Baiklah, untuk prosedurnya ya tidak begitu beda atau tidak beda dengan kemarin. Nanti beliau akan atau Pak Taufik selama 30 menit presentasi ya, Pak Taufik presentasi, dan 30 menit berikutnya tanya jawab. Namun demikian mohon nanti penanya lewat chat ya, lewat chat pertanyaan tersebut. Dan informasi yang tak kalah menarik adalah bahwa nanti Pak Taufik akan memilih 3 penanya terbaik ya, 3 penanya terbaik, dan akan mendapatkan sesuatu yang menarik ya dari GoPay 100 atau voucher sejumlah voucher ya, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Friski ya, voucher dari GoPay dan juga t-shirt. Oke. Tema kita kali ini tentang corona dan transparansi informasi publik ya. Berarti ini sebelum ke Pak Taufik mungkin kita juga atau saya sendiri baru tadi pagi juga
dapat WA tentang bahwa kayaknya pemerintah itu akan menerapkan herd immunity. Jadi kemudian berseliwer-seliwer berita yang sayang sekali biasanya tidak bersifat menenangkan lewat WA, tetapi bersifat provokatif dan membuat resah dan gelisah. Nah, jadi sementara itu sebetulnya masyarakat kan membutuhkan juga informasi yang akurat sehingga tidak terjadi mungkin bola liar di mana informasi yang simpang siur dan tidak menenangkan itu malah akan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi untuk agar lebih jelasnya, saya kira Pak Dr. Taufikur Rahman bisa segera untuk menyampaikan ya materi tentang diskusi ini. Kami persilahkan untuk Pak Taufik, mungkin bisa segera memulainya. Monggo, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih Pak Taufik. Oke, terima kasih Bu Sofi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah H-1 ya sebelum takbiran. Kita masih ada webinar untuk memanfaatkan waktu kita selama di rumah dan ternyata justru bisa lebih produktif ya. Biasanya kalau nggak dalam situasi seperti ini mungkin hari-hari kayak gini nih sibuk persiapan mudik sama persiapan lebaran ya. Ya, kita sekarang malah mau diskusi gitu ya. Jadi diskusinya santai saja ya, diskusi santai menyambut lebaran. Ini saya mendapat amanah dari Prodi untuk mengantarkan diskusi sore hari ini menjelang berbuka ya. Tema awal yang disampaikan Bu Sofi tadi tentang Corona dan transparansi informasi publik ya. Tapi saya coba sedikit modifikasi boleh ya, ini Bu Sofi ya. Jadi, monggo. Saya mencoba memodifikasi karena persoalannya saya kira tidak semata-mata transparansi gitu ya. Ada banyak persoalan di manajemen komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam situasi pandemi ini yang saya kira bagi kita yang belajar komunikasi perlu untuk dikritisi, perlu untuk diberikan masukan gitu ya, sehingga ke depan bisa ditata dengan lebih baik ya, sehingga kemudian judul yang saya pakai hari ini saya kaitkan juga dengan isu yang beberapa hari belakangan ini berkembang ya di ruang virtual tentang tagar Indonesia terserah gitu ya. Karena ini menurut saya ini satu sinyal yang kuat gitu ya terhadap problem manajemen komunikasi publik yang dijalankan dalam situasi pandemi ini ya. Jadi saya beri judul bagaimana tagar Indonesia terserah itu dikaitkan dengan kegagapan komunikasi publik. Awalnya ini saya mau ganti LP-nya ini ya, kegagalan gitu ya, tapi kesannya terlalu keras gitu mungkin ya. Jadi saya sebut saja kegagapan komunikasi publik gitu. Nah, ya saya memulai dengan fenomena tagar itu ya, tagar Indonesia terserah. Itu kan cukup fenomenal, sempat jadi trending topik di Twitter beberapa hari belakangan ini. Ya itu bisa dipersepsikan bermacam-macam juga gitu ya. Jadi kritiknya bisa juga ke pemerintah, bisa juga ke masyarakat yang dinilai abai gitu ya. Tapi saya kira banyak aspeknya yang sebenarnya diarahkan ke pemerintah ya, karena ini sebuah gambaran public distrust sebenarnya ya. Protes seperti ini sebuah gambaran public distrust yang diekspresikan oleh publik gitu ya. Jadi semacam ekspresi atau simbol kekecewaan publik yang muncul melalui media yang ini tentu harus didengar gitu ya, dan harus kita lihat kenapa fenomena ini bisa terjadi gitu ya. Nah, dan kaitannya dengan komunikasi publik ya. Tentu ini juga tidak lepas dari situasi krisis yang sedang terjadi di tengah-tengah pandemi ini. Jadi ini sebuah kritik tajam juga untuk manajemen komunikasi krisis yang dijalankan oleh pemerintah kita saat ini. Ya, jadi kalau dari perspektif
manajemen krisis, ya ini adalah sebuah kritik yang tentunya juga harus direspon dengan baik oleh pemerintah dengan perbaikan manajemen komunikasi krisisnya, gitu ya. Ya, kaitannya dengan manajemen komunikasi krisis ini saya memulai dari prinsip ya tentang krisis ya. Salah satunya dari Stephen Fink ya, yang menyatakan bahwa krisis itu sesungguhnya adalah sebuah turning point ya, turning point for better or worse ya, sebuah persimpangan sebenarnya. Ketika kita menghadapi krisis itu sehingga kita berada di persimpangan ya. Nah, persimpangan itu bisa nanti arahnya sesuatu yang lebih baik, bisa sesuatu yang lebih buruk ya. Jadi krisis yang dikelola dengan baik, nah tentu akan menjadi berkah ya. Kita tentu dalam situasi pandemi ini kita berusaha mencari sisi positifnya gitu ya, sehingga itu menjadi berkah bagi kita. Tapi sebaliknya kegagalan mengelola krisis itu ya ini ada kekhawatiran ya akan membawa ke situasi yang mengkhawatirkan gitu ya. Sehingga menjadi sangat penting bahwa manajemen komunikasi yang baik itu diperlukan dalam situasi seperti ini ya. Karena dalam situasi normal pun itu disinformasi, misinformasi ya itu pasti selalu ada di ruang-ruang publik gitu ya. Apalagi ketika dalam situasi krisis itu kecenderungannya akan terjadi keresahan, kepanikan yang membuat aliran informasi itu menjadi sulit untuk dikendalikan. Nah, saya langsung saja to the point ya pada identifikasi problem-problem komunikasi krisis yang saya coba identifikasi ya. Paling tidak ada 3 hal yang mendasar ya menurut saya yang ini kemudian salah satunya melahirkan tagar Indonesia terserah itu tadi ya. Nah, 3 hal itu yang pertama adalah yang kemudian menjadi judul webinar kita sore hari ini, yaitu soal transparansi ya, informasi yang tidak transparan. Ya, tapi menurut saya itu salah satu saja gitu. Ada aspek-aspek lain yang juga sesungguhnya penting untuk dicermati ya. Yang kedua adalah informasi yang tidak jelas gitu ya. Dan yang ketiga adalah informasi yang tidak konsisten ya. 3 hal inilah yang kemudian menjadi menggelinding gitu ya, menjadi semacam bola salju yang membuat carut-marut informasi dalam penanganan pandemi COVID di negeri kita ini gitu ya. Jadi problemnya adalah lack of transparency, lack of clarity, dan lack of consistency ya dalam informasi publik. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Saya mulai dari seperti apa informasi yang tidak transparan itu gitu ya. Nah, kita bisa mencermati bagaimana sejak awal kesannya pemerintah kita ini kan gamang gitu kan ya dalam menghadapi krisis ini ya. Dan awalnya cenderung menutup-nutupi gitu ya karena kekhawatiran utamanya selalu dampak terhadap ekonomi gitu ya. Nah, ini diakui sendiri kan ternyata oleh presiden gitu ya. Saya kira ini sangat jelas bahkan di berbagai media Pak Jokowi secara terus terang mengatakan bahwa pemerintah merahasiakan sejumlah informasi tentang corona ini ya. Karena apa? Ya karena memang mungkin niatnya baik juga, tujuannya agar masyarakat itu tidak panik gitu ya. Masyarakat tidak panik. Tetapi itu harus kita cermati gitu ya. Informasi semacam apa yang dirahasiakan itu ya. Karena kalau itu informasi penting yang semestinya diketahui oleh publik, kalau itu dirahasiakan, nah ini berbahaya. Ya. Kalau kita kembali merujuk ke regulasi undang-undang ya, di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik misalnya di pasal 10 itu sudah sangat jelas bahwa badan publik itu wajib mengumumkan secara serta-merta ya. Jadi informasi yang kira-kira bisa mengancam hajat hidup orang banyak ya, dan ketertiban umum itu harus diinformasikan serta-merta. Itu amanah undang-undang. Nah, ini persoalan dari aspek transparansi informasi ya, kaitannya dengan COVID-19 itu. Memang ada tantangannya ya, karena persoalan utamanya biasanya informasi itu adalah berupa data pasien ya. Memang undang-undang itu juga
menyampaikan bahwa data riwayat kesehatan pasien itu termasuk data yang memang informasi yang tidak boleh dibuka ke publik ya, dengan kecuali ada pengecualian kecuali atas seizin pihak yang bersangkutan. Ini termasuk informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ya. Padahal dalam kasus corona ini, dalam kasus COVID-19 ini, justru identitas pasien itu kemudian menjadi penting ya untuk tracking ya. Identitas pasien itu sangat penting untuk tracking kontak pasien itu agar bisa dikendalikan, agar bisa dikontrol, sehingga penyebaran ini bisa dilokalisir gitu ya. Nah, ini persoalan yang pertama ya, soal terutama di awal-awal ya. Ke belakang saya lihat memang transparansi ini sudah semakin baik sebenarnya ya. Apalagi ketika BNPB sudah masuk ke sana gitu kan. BNPB kan kita lihat memang cukup profesional ya. Ini dari aspek transparansi. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, yang menurut saya ini yang krusial malahan gitu ya, dibandingin dengan aspek transparansi, yaitu informasi yang tidak jelas tadi, yang lack of clarity tadi ya. Informasi yang simpang siur itu saya kira kita amati juga kan, sejak awal kasus COVID-19 ini muncul ya, dan ketika belum ada data ya bahwa virus ini masuk ke Indonesia, pejabat publik kita kan kesannya kan menganggap enteng gitu kan, kesan meremehkan, terkesan menganggap enteng, menganggap ringan gitu ya, bahwa virus ini tidak akan masuk ke Indonesia dengan segala macam argumen yang seringkali juga tidak ilmiah gitu ya. Nah, beberapa contoh kasus yang menarik itu, misalnya ini saya ambil dua ya. Yang pertama soal isu mudik beda dengan pulang kampung. Nah, ini kan sempat ramai juga. Ini menurut saya yang kemudian membelokkan isu COVID ini ke hal yang tidak terlalu esensial sebenarnya gitu ya. Nah, ketika Presiden misalnya justru menyampaikan statement bahwa mudik itu beda dengan pulang kampung gitu ya, dan itu dikritik oleh banyak kalangan, dan beberapa waktu berikutnya malah di counter oleh salah satu menteri ya, Pak Menhub ya, setelah sembuh dari sakitnya beliau malah mengatakan bahwa mudik dan pulang kampung itu sama saja gitu ya, sehingga jangan dibuat dikotomi. Ya, jadi ini kan kemudian membuat isu ini menjadi berkembang ke hal-hal yang sebenarnya tidak substantif gitu ya. Karena apa sih sebenarnya substansi larangan mudik? Apa substansi larangan pulang kampung? Sebenarnya substansi larangan mudik itu kan membatasi mobilitas gitu ya, membatasi pergerakan, membatasi orang bepergian gitu ya. Sehingga mestinya nggak perlu dibedakan apakah alasannya apa. Yang penting sesungguhnya adalah kriteria yang jelas gitu ya. Dalam situasi seperti ini siapa yang boleh bepergian? Itu harus ada kriteria yang jelas, dan siapa yang tidak boleh bepergian, yang sebaiknya tinggal di rumah saja. Tidak perlu pakai istilah apakah mereka alasannya mudik atau pulang kampung, tapi harus ada kriteria jelas. Dalam situasi seperti ini siapa yang boleh pergi dengan syarat-syarat tertentu, dan siapa yang sebaiknya untuk tetap tinggal di rumah. Jadi ini sebenarnya esensinya, yang kemudian esensi itu menjadi kabur ya, karena masyarakat justru energinya terkuras untuk berdebat apa bedanya mudik dan pulang kampung gitu ya. Itu kemudian menjadi tidak esensial ya. Nah, contoh yang kedua ya, ini yang belum lama juga ketika Presiden juga menyampaikan ajakan untuk hidup damai dengan corona gitu ya. Nah, ini juga menimbulkan polemik gitu ya. Bahkan ditanggapi oleh banyak tokoh masyarakat juga gitu ya. Ini di salah satu berita yang saya ambil misalnya di Detik gitu ya. Jokowi ajak hidup damai dengan corona. Lalu tanggapan Pak JK, ya kalau virusnya nggak mau gimana? Gitu. Ya, mungkin maksudnya sudah Lebaran ya, mungkin saling bermaaf-maafan gitu ya. Tapi kan
kalau sesama manusia bisa saling memaafkan, tapi kalau dengan virus, apakah bisa sesederhana itu gitu ya? Nah, ini juga persoalan ya. Jadi tidak terukur dengan jelas gitu ya, sehingga malah menimbulkan kebingungan publik gitu ya. Nah, ini yang mestinya tidak boleh terjadi ya. Informasi publik itu kan harus terukur ya, harus tidak boleh multitafsir gitu ya, harus disampaikan dengan jelas, terukur dan tidak boleh multitafsir. Kalau sampai ada penafsiran yang beragam, ya itu akan membuat sulit untuk bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, oleh publik gitu ya. Nah, ini dari aspek informasi yang tidak jelas. Contoh-contoh yang lain saya kira banyak sekali gitu ya. Dan ada kesan bahwa pemerintah tidak kompak gitu ya. Nah, ini juga persoalan yang krusial gitu ya. Dalam situasi krisis seperti ini, pemerintah harus kompak dan satu suara gitu ya. Nah, ketika pemerintah sudah punya juru bicara, ya pemerintah sudah menunjuk juru bicara penanganan COVID misalnya Pak Yuri itu ya, tapi kemudian meskipun sudah ada juru bicara, ya pejabat publik yang lain masih bisa berpendapat gitu ya sesuai dengan pemikirannya masing-masing ya, sehingga akhirnya justru menimbulkan polemik di masyarakat gitu. Nah, ini dari aspek informasi yang lack of clarity tadi ya. Nah, berikutnya adalah tentang konsistensi ya, informasi yang bukan hanya tidak jelas, tetapi seringkali antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain itu tidak konsisten ya. Antara kebijakan awal dengan kebijakan selanjutnya itu tidak konsisten ya. Ya, saya berikan beberapa contoh saja di sini ya. Misalnya soal pelonggaran transportasi misalnya gitu ya. Di saat genting seperti ini ya, ketika pemerintah sedang mencoba menahan agar masyarakat tidak bepergian dalam situasi mudik misalnya, justru ada kebijakan untuk pelonggaran moda transportasi publik gitu ya. Jadi transportasi publik malah cenderung dibuka kembali. Nah, ini kan kebijakan ya. Ini bukan dari hanya aspek informasinya, tapi kebijakannya kemudian juga tidak konsisten, sehingga akibatnya ya informasi yang diterima oleh masyarakat juga menjadi semakin membingungkan gitu ya. Dulu katanya nggak boleh mudik, tapi sekarang ada peluang, ada ruang, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mau mudik karena pesawat sudah bisa terbang misalnya gitu ya. Bis umum sudah bisa jalan kembali, meskipun sebenarnya ada persyaratan-persyaratan siapa yang bisa naik, tetapi kan ini celah ini kan bisa dimanfaatkan gitu ya, karena ya, kemarin kan juga ada isu misalnya jual beli surat keterangan bebas corona misalnya gitu ya. Ini kan celah-celah yang bisa dimanfaatkan dalam situasi-situasi seperti ini. Nah, tantangan beberapa hari ke depan adalah ya bagi umat Islam adalah soal sholat Idul Fitri gitu ya. Nah, keputusan MUI kan sebenarnya sudah memberikan arahan bahwa dimungkinkan untuk dilakukan sholat Idul Fitri di rumah gitu ya, dan itu juga diikuti oleh banyak ormas-ormas Islam termasuk Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam besar saya kira juga sudah membuat fatwa agar sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah gitu ya. Nah, tetapi nampaknya ini juga tidak berjalan secara konsisten ya. Di beberapa daerah yang saya baca misalnya ada yang tetap mau menyelenggarakan sholat Idul Fitri misalnya gitu ya.
Nah, ini juga menjadi persoalan gitu ya. Akibatnya kan menimbulkan ya pembanding-bandingan gitu ya. Kemudian masyarakat di tempat lain membandingkan, wah di sana sudah boleh, kenapa di sini tidak boleh misalnya gitu. Nah, demikian juga dengan kebijakan yang lain ya, misalnya pelonggaran di tempat-tempat keramaian ya, seperti di ada kesan juga yang berkembang di masyarakat kita sekarang bahwa aturan untuk misalnya menyelenggarakan ibadah di tempat-tempat ibadah itu sangat ketat, misalnya terutama di masjid, tetapi di tempat-tempat umum seperti di mal itu malah tidak dijalankan dengan disiplin gitu ya. Malah kemudian tempat-tempat perbelanjaan menjelang Lebaran juga penuh lagi gitu ya, sehingga di beberapa tempat ada pusat perbelanjaan yang akhirnya menjadi tempat penularan yang baru gitu ya, menjadi klaster baru dari penularan virus ini gitu. Nah, inkonsistensi ini tentu kan sangat disayangkan gitu ya, karena dalam situasi sekali lagi dalam situasi krisis itu kebijakan pemerintah semestinya kan tegas ya, dan itu dijalankan juga dengan tegas ya. Ya contoh yang lain misalnya kemarin soal isu konser ya yang sampai sekarang masih rame itu ya, konser virtual itu ya. Ternyata di situ malah pada foto-foto ya, tidak menerapkan protokol kewaspadaan COVID-19 misalnya gitu ya. Dan akhirnya ternyata pemenang lelang ya, pemenang lelang sepeda motor yang ditandatangani Pak Presiden itu ternyata bukan orang yang memang betul-betul mau mengikuti lelang itu gitu ya. Nah, ini kan kemudian membuat distrust tadi ya. Distrust itu kemudian menjadi semakin membesar gitu ya. Kecenderungan bahwa masyarakat tidak meragukan kebijakan pemerintah itu kemudian menjadi semakin besar. Nah, kekhawatirannya ya public distrust ini kan kemudian kalau tidak bisa dikendalikan dengan baik, kemudian yang terjadi adalah public disobedience gitu ya. Dari distrust menjadi disobedience ya, karena kemudian sudah tidak percaya, sudah terserah apa maunya gitu ya. Akhirnya ya masyarakat kemudian mengambil jalan sendiri-sendiri gitu ya. Ada ancaman tenaga medis misalnya, mengancam untuk udah kami yang di rumah silahkan kalian keluar, masyarakat bepergian tapi gantian tenaga medis yang tinggal di rumah. Itu kan kalau sudah sampai seperti itu akan sangat berbahaya gitu ya. Dan regulasi-regulasi seperti PSBB dan sebagainya menjadi semakin sulit untuk ditaati. Ya, dan ini memang tantangan di negara demokrasi gitu ya. Umumnya memang yang bisa disiplin, kalau kita melihat pengalaman negara-negara yang lain yang memang bisa disiplin, bisa betul-betul menjalankan protokol itu dengan ketat, itu kan memang negara-negara yang bisa dikontrol dengan baik oleh penguasa. Di negara-negara yang demokratis memang cenderung susah, termasuk di Amerika yang sekarang kita lihat masih sangat kondisinya juga masih juga sulit untuk dikendalikan gitu ya. Nah, itu saya kira beberapa poin penting ya untuk mengawali diskusi kita kali ini sebagai pengantar saja ya. 3 aspek terutama yang menurut saya ini pemerintah sekarang sedang mengalami kegagapan gitu ya. Sehingga informasi publik yang dikemas, yang disajikan, yang disiapkan oleh pemerintah itu juga menjadi kurang bisa dikomunikasikan dengan baik ya, dan juga penerimaan publik apalagi kemudian juga menjadi multitafsir ya, dan menjadi sulit untuk bisa diimplementasikan di lapangan ya. Terakhir
sebelum nanti kita lanjutkan ke diskusi ya. Nah, ini kita masuk ke isu baru juga ya, yang sekarang sudah mulai digulirkan oleh pemerintah. Sekarang pemerintah sudah bersiap-siap untuk ya mengarah pada kehidupan new normal gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, sudah siapkah kita dengan kehidupan new normal itu? Gitu ya. Memang ini skenario-nya harus kita siapkan karena ketika pandemi ini sudah berakhir, suasana situasinya tentu tidak akan seperti sebelum pandemi ini. Tetap akan ada situasi-situasi yang harus dilakukan pembatasan-pembatasan. Ya. Tetapi apakah tepat gitu ya wacana itu digulirkan ketika justru situasinya masih belum jelas gitu ya. Kalau kita lihat grafik peningkatan masyarakat yang terinfeksi misalnya, ini kan sekarang grafiknya justru sedang tinggi-tingginya gitu ya. Kita sedang mau menuju puncak ini, bahkan belum mulai menurun. Gitu. Nah, skenario new normal ini memang perlu dipersiapkan, tapi apakah kita sudah siap sekarang untuk bicara soal new normal? Ini juga pertanyaan ya, nanti bisa kita diskusikan apakah wacana ini sudah harus mulai, apakah sudah perlu untuk digulirkan ataukah apakah ini terlalu prematur gitu ya wacana tentang new normal ini, karena misalnya di kutipan Tempo ini ada banyak syarat gitu ya sebelum bicara tentang kehidupan new normal itu harus ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi ya, bahwa misalnya sudah harus terbukti bahwa transmisi COVID-19 itu sudah bisa dikendalikan. Nah, pertanyaan kita apakah betul, apakah sekarang di Indonesia misalnya, apakah transmisinya sudah bisa dikendalikan, atau justru sekarang kita mengalami masa-masa ketika transmisi itu sedang mengalami penyebaran yang masih belum bisa dikendalikan dengan baik gitu ya. Masuk bagaimana kapasitas sistem kesehatan ya, dan seterusnya. Ini mungkin bukan ranah diskusi kita, tetapi saya kira menarik juga kalau kita kemudian mencermati gagasan ya, bersiap untuk new normal itu sudah saatnya untuk wacana itu kita gulirkan sekarang, sehingga kemudian dampaknya, karena kalau kita sekarang sudah bicara new normal gitu ya, kita bisa lengah gitu ya, masyarakat kemudian bisa berpersepsi bahwa sudah saatnya kita kembali ke kehidupan normal, tetapi tanpa ada kesiapan ya yang baik gitu ya, sehingga ya nanti dampaknya malah bisa kemudian menimbulkan gelombang kedua dari penularan gitu ya. The second wave itu bisa terjadi kalau belum siap, tetapi kemudian masyarakat sudah diarahkan untuk memulai kehidupan yang new normal itu. Saya kira sementara itu saja Bu Sofi sebagai pengantar diskusi, dan selanjutnya nanti kita lebih banyak sharing saja ya, sore-sore menjelang buka puasa ini ya, barangkali juga ada perspektif dari teman-teman yang lain, nanti juga bisa kita jadikan sebagai input ya, feedback, masukan bagi pemerintah kita dalam menghadapi situasi pandemi ini dalam konteks komunikasi publik gitu. Oke, sementara saya kira saya akhiri pengantar diskusi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Oke, saya kembalikan ke Bu Sofi. Oh iya, ya. Baiklah, kami ingatkan lagi bahwa nanti penanya tolong dikirim pertanyaannya ke chat ya. Oke, jadi dari berdasarkan diskusi yang sudah kita lakukan tadi, atau berdasarkan dari pemaparan Pak Taufik, kita bisa melihat ada 3 permasalahan besar dari komunikasi yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi 1, informasi yang tidak transparan, ya, sehingga justru menimbulkan ketakutan. 2, informasi yang tidak jelas, karena ketidakjelasan ini menimbulkan polemik. Dan yang ketiga adalah informasi yang tidak konsisten, dan itu akan malah membingungkan masyarakat.
Nah, belum 3 ini diselesaikan, masih ada isu baru lagi, yaitu adalah isu tentang new normal. Ya. Padahal sementara ini kita konon masih belum mencapai puncak dari pandemi, sementara salah satu yang menuju indikasi untuk new normal ada transmisi itu bisa dikendalikan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar dan marilah kita sama-sama untuk mendiskusikan. Ya. Oke, baiklah mungkin kita tunggu 3 penanya ya atau 3. Oke, kita lihat dulu di chat. Oke. Baiklah, ini ada 1, 2, baru 2 ya. Ya. Oke. Ini Pak Taufik ini agak banyak pertanyaannya ya. Oh, iya. Jadi ini mungkin saya bacakan ya Pak Taufik ya. Ini dari Reza Sama. Madani ya. Oke, pada saat ini wabah virus COVID sedang melanda dan nampaknya belum ada tanda-tanda kapan berakhir. Oke. Nah, kemudian bahkan terakhir angka penambahannya sangat banyak mencapai 900-an. Untuk menjaga hal lebih meluas, tentunya kita Bu Sofi, mic-nya mute. Iya, mic-nya Bu Sofi. Atau sinyalnya ya? Belum, iya, mati. Mic-nya Bu Sofi mati. Mute ya. Tapi bisa langsung kok, Pak. Itu kan pertanyaannya panjang tuh. Nanti ambil alih sebentar ya, Pak ya. Nah, dari Mas Reza. Iya. Ini Mas Reza. Mas Reza nanya bahwa nih, wabah COVID sedang melanda, tapi belum tahu nih kapan bisa berakhirnya. Korbannya juga sangat banyak. Untuk mencegah, kita butuh informasi untuk pencegahannya supaya bisa mengakhiri sesegera mungkin. Tapi ada UU KIP yang nggak boleh sembarangan buka informasi. Terus gimana cara pihak pemerintah nyebutin ODP, PDP positif meninggal secara media elektronik, itu kan katanya kalau UU KIP nggak bisa. Padahal rekam medis itu kan dijamin juga sama undang-undang. Kemudian pertanyaannya adalah apakah ada sanksi hukum buat mereka yang menyebarluaskan informasi itu? Kemudian bagaimana menurut Bapak tentang jalan keluarnya ini? Gimana Pak? Menurut Bapak itu nanti yang Mas Fahri mungkin Bu Sofi udah bisa balik lagi. Oke, ya. Kita langsung satu-satu ya. Baik, yang soal ini ya, informasi pasien ya. Ya, ini memang dilemanya di sini ya, karena sebenarnya Ini mama ya. karena kesadaran masyarakat kita yang selama ini masih kurang gitu ya, sehingga juga banyak terjadi yang kita lihat fenomena perlakuan ya terhadap orang yang terkena COVID ini, kemudian ada perlakuan diskriminatif misalnya gitu ya. Nah, padahal kalau dalam konteks penanggulangan COVID seharusnya malah memang ya identitasnya diketahui, kemudian bisa dilakukan tracing gitu ya. Kontak siapa saja yang pernah melakukan kontak gitu ya. Nah, tetapi memang ini terkendala oleh undang-undang tadi, betul. Di undang-undang KIP itu jelas di situ tadi sudah saya cantumkan misalnya di pasal 17, 18 itu. Pasal 17 itu terangannya di pasal berikutnya ini boleh dibuka asal seizin pihak yang bersangkutan ya. Misalnya dulu kita kan ketika
Menhub misalnya, ketika Menhub terkena COVID-19 ini misalnya, itu kan kemudian harus minta izin dulu kepada beliau, kepada keluarga untuk bisa diinformasikan ke publik misalnya gitu ya. Ya karena ini memang terkendala oleh regulasi itu, dan memang ada ancaman hukumannya ya di pasal-pasal berikutnya, sebenarnya di pasal berapa ya, 50-an, 58 atau berapa itu yang mengatur tentang sanksi ya bagi pihak yang memang tidak punya hak untuk menyebarkan informasi itu. Kalau ada orang yang menyebarkan informasi itu dengan tanpa izin gitu ya, nah, itu juga bisa terkena pasal gitu ya, terkena sanksi yang ada di pasal itu. Nah ini memang dilemanya ya, sehingga memang harus berhati-hati bahwa data pasien itu penting untuk dilakukan tracing, tapi untuk membuka identitas ya harus izin dulu, bersedia nggak identitasnya dibuka agar masyarakat kemudian bisa lebih berhati-hati. Tapi kemudian lebih penting lagi adalah edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar pasien atau penderita COVID itu ya, bahwa mestinya meskipun harus hati-hati, tetapi kemudian tidak sikapnya tidak terlalu berlebihan gitu ya. Nah, ini yang mesti literasi semacam ini yang masih nampaknya belum cukup merata dipahami oleh masyarakat gitu ya. Meskipun ya tadi sudah sekarang saya lihat beberapa kecenderungannya memang sudah semakin baik gitu ya, literasi ini sudah semakin baik ketika sudah informasinya sudah cukup lama tersebar dan sudah banyak yang sudah memahami gitu ya. Bahkan sekarang cenderungannya masyarakat kemudian memberikan respect gitu ya para tenaga medis yang terkena dampak, kemudian juga untuk korban pasien yang misalnya harus isolasi mandiri, kemudian masyarakat di sekitarnya bahu-membahu untuk membantu misalnya, itu sudah terjadi tapi memang belum merata gitu ya. Ya. Itu memang dilemanya di situ ya. Tetapi saya kira tentu memang harus ditemukan mekanisme bagaimana agar informasi itu bisa dibuka tetapi tidak menyalahi peraturan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik tadi. Saya kira begitu ya. Oke, ini Pak. Diambil alih ya moderatornya. Nanti. Ya, tapi belum tahu ada di mana. Iya Pak. Jadi menurut memang tingkat edukasi atau literasi baca juga bingung juga ya masyarakat, karena kan satu-satunya informasi dari banyak informasi ini harusnya pemerintah yang jadi sumber informasi yang terpercaya ya Pak, daripada nanti malah terjebak hoax-hoax yang nggak bermutu itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Ini dari Mas Fahri. Beberapa hari yang lalu nih ada media asing yang ngasih kritikan ke kebijakan pemerintah Indonesia. Akan tetapi di Indonesia itu kalau dikasih kritikan atau masukan atau kebijakan gitu, kenapa sih media Indonesia tidak memberikan kritikan terhadap pemerintah gitu? Jadi menurut Mas Fahri yang memberikan kritikan itu malah media asing, bukan media kita. Jadi dia mengkritisi, kenapa sih media kita malah nggak mengkritisi kekurangan dari pemerintah, Pak, cara komunikasinya gitu. Menurut Bapak gimana? Iya, kritik saya kira sebenarnya ya sudah banyak ya. Ya yang dari media asing itu kan biasanya sebenarnya kan apa yang disampaikan di media asing itu kan sebenarnya juga sudah disampaikan juga lewat media-media di Indonesia. Meskipun kalau media-media mainstream mungkin hati-hati gitu ya, cara menyampaikannya tidak terbuka ya, tidak se eksplisit ya yang disampaikan melalui media asing atau melalui jalur-jalur informasi di media sosial misalnya. Ya, kritik itu kan sebenarnya sudah tersampaikan ya, termasuk tadi ya tagar Indonesia terserah itu kan sebenarnya kritik yang simbolik ya, kritik yang muncul secara simbolik, ekspresi kritik yang secara simbolik muncul diekspresikan melalui media sosial. Dan memang ada kecenderungan masyarakat sekarang juga aspirasinya banyak yang sudah tidak lagi terlalu mempercayai media-media mainstream ya, tapi justru melalui media-media alternatif ya, melalui
jalur-jalur media sosial langsung ya, tanpa melalui screening ya dari redaksi gitu ya. Ya, saya nggak tahu gitu ya kenapa. Memang nampaknya juga pemerintah juga ya menerima kritikan-kritikan itu, tetapi belum kemudian diimplementasikan dengan baik untuk proses perbaikan. Gitu. Itu yang terjadi memang ya. Dan nampaknya itu yang ya. Karena saya lihat memang juga problem di tim komunikasi misalnya gitu ya. Ada juru bicara, tapi kemudian dengan gugus tugas COVID itu sendiri kan nampaknya tidak terkait ya. Gugus tugas COVID sendiri itu kan di BNPB, dan BNPB punya tim media sendiri misalnya begitu ya. Kominfo perannya saya lihat lebih terlalu fokus dengan hoax gitu ya. Jadi hanya lebih fokus pada mengidentifikasi hoax tentang corona itu penting, tetapi mestinya Kominfo juga bisa berperan lebih dalam mendesain informasi publik yang transparan, jelas dan konsisten tadi gitu ya, bukan hanya reaktif ya, mengidentifikasi, mengumpulkan hoax yang ada di media, kemudian mengcounter hoax itu gitu kan. Itu kan kemudian menjadi pasif kesannya gitu. Mestinya harus juga proaktif untuk terlibat dalam besar porsinya gitu ya, untuk ikut mengendalikan informasi publik yang dilaksanakan gitu. Begitu. Oke Pak Taufik. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Nur Rizky Vita. Kan Bapak Presiden sebagai komandan utama pemerintah Pak, bilang bahwa kalau kita ini bisa kok berdampingan dengan COVID-19. Jadi menurut Mbak Vita, ini kan pasti akan menimbulkan polemik buat publik. Apa iya kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 seperti dulu waktu virus flu burung gitu. Nah, menurut Bapak kalau ada pimpinan negara dengan komentar seperti itu tuh seperti apa Pak menurut Bapak? Pak Taufik? Pak Taufik, kok unmute Pak? Sinyal ya mungkin ya. Mungkin yang lain ada yang mau kasih komentar dulu, bisa unmute diri sendiri. Gimana dijawab tadi yang pertanyaannya? Oh, udah bisa nyambung, Pak. Sudah. Hilang pergi ya, Pak ya? Ya. Ya tadi tiba-tiba putus ini sinyalnya. Saya juga ini kalau mati lampu udah langsung wassalam deh. Oke, dilanjut Pak. Ini tadi Pak, dengan pernyataan Bapak Presiden seperti itu, takutnya kan menciptakan malah bikin polemik gitu ya, bahwa kita bisa berdamai dengan COVID-19. Nah, menurut Bapak gimana dengan? Ya, saya setuju. Itu kemudian menjadi polemik baru ya, setelah soal mudik dan pulang kampung itu ya. Karena ya sebenarnya kan isu berdamai dengan corona itu kan mengantarkan untuk bicara soal new normal tadi gitu ya. Maunya kan begitu ya. Memang pada saatnya ketika kehidupan new normal itu harus kita lalui, ya kita harus berdamai dalam arti protokol kewaspadaan yang selama ini kita jalankan ini juga tidak boleh berhenti tiba-tiba gitu ya, tetap harus cuci tangan, rajin cuci tangan misalnya, tahun ya, mungkin bahkan beberapa tahun ke depan pembatasan itu masih harus tetap kita lakukan gitu ya. Sekarang nanti sudah tidak lagi berkerumun yang kerumunan yang seperti dulu biasa dilakukan oleh masyarakat, itu akan sudah menjadi sesuatu yang sulit untuk kembali dilakukan gitu ya. Tetapi aktivitas, maksudnya kan
new normal itu kemudian aktivitas kehidupan masyarakat sudah kembali berjalan, hanya tetap kewaspadaan itu tetap dilakukan. Ya, tetapi memang bahwa pemerintah harus menyiapkan skenario new normal itu iya, tapi belum pada saat kondisinya justru sedang memuncak seperti sekarang ini. Ya, itu masih perlu, seharusnya itu informasi yang masih dalam batas diskusi-diskusi terbatas di kalangan pemerintah. Ya, jangan diinformasikan ke publik dulu gitu, karena masyarakat akan jadi tambah bingung gitu ya. Nah, ketika nanti grafiknya sudah mulai menurun, kemudian kita harus saatnya ya kehidupan new normal tadi sudah harus dijalani gitu ya. Itu saya kira. Oke Pak, ini ada pertanyaan bagus dari Dirja nih Pak. Kan dia bilang bahwa dengan inkonsistensi tadi ada nggak jelas informasinya, nggak konsisten, nggak transparan. Kan ini kepercayaan masyarakat pada pemerintah sedikit berkurang, atau kalau nggak mau dibilang hilang sama sekali ya Pak, sedikit berkurang. Nah, kira-kira bisa gimana nih caranya supaya kepercayaan itu balik lagi ke pemerintah? Menurut Bapak tuh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ya, makanya pemerintah harus kompak dulu sekarang gitu ya. Saya kira dengan alarm ya, kritik Indonesia terserah itu ya, itu kemudian harus ada konsolidasi ya, harus ada konsolidasi dari jajaran pemerintah, itu konsolidasi kembali jalur komunikasinya statistik ya, perkembangan statistik harian gitu ya. Informasinya juga tidak terlalu substantif, menyampaikan kebijakan-kebijakan, sementara para menteri misalnya masih bisa bicara sendiri-sendiri gitu. Nah, ini yang mestinya tidak boleh terjadi ya. Kalau mau jelas gitu ya, memang informasi itu harus satu pintu, informasi-informasi penting itu harus satu pintu, bahkan termasuk Pak Presiden sendiri mestinya harus bisa menahan diri ya, tidak menyampaikan statement-statement yang itu kemudian berpotensi malah membingungkan publik gitu ya. Jadi informasi itu harus satu pintu, kemudian tegas dengan regulasi yang sudah ditetapkan ya, PSBB itu ditegasi, karena sekarang meskipun di beberapa daerah sudah ada PSBB, namanya saja pembatasan sosial berskala besar, tetapi banyak yang tidak efektif gitu ya. Kemudian ya paling tidak sampai habis setelah Lebaran ini ya, pembatasan itu harus betul-betul diperketat gitu ya. Jadi isu mudik ini ya, ini juga pertaruhan gitu ya. Kalau kemudian ini bisa dikendalikan, kalau misalnya fenomena mudik ini bisa dikendalikan, setelah Idul Fitri sudah tidak ada lagi sudah bisa mulai turun grafiknya misalnya gitu ya. Penurunan lokal sudah bisa mulai dikendalikan, saya kira bisa sih sebenarnya kredibilitas pemerintah kemudian mulai dipulihkan ya. Tapi ya sekali lagi itu butuh kekompakan, butuh kesatuan satu suara ya, pemerintah harus satu suara dan memberikan teladan ya kepada masyarakat bagaimana seharusnya menghadapi situasi pandemi ini gitu ya. Ya kita optimis ya, masih bisa lah itu kepercayaan publik bisa kembali ya, tetapi tadi syaratnya harus dipenuhi gitu ya. Oke, berarti menurut Bapak momen pentingnya itu gitu, Lebaran ini ya Pak ya? Momen pentingnya itu waktu Lebaran ini berarti ya Pak ya? Bagaimana pemerintah menghandle jumlah pemudik, dan juga setelah Lebaran ini nanti grafiknya masih tetap stabil naik atau bisa melandai gitu ya Pak ya? Momen pentingnya. Pak Taufik, sinyalnya hilang timbul. Halo, ya? Nah, iya ya Pak, hilang timbul. Oke, kemudian ini ada dari Mbak Sukma dan juga
Mas atau Mbak Kasmal ya ini. Mungkin bisa dilanjut Bu Sofi. Bu Sofi. Bu Sofi. Hilang lagi ya Bu Sofi ya? Ini memang gangguan teknis bener-bener deh Zoom. Luar biasa. Oke, sambil saya tanya ya dari Mbak Sukma ya. Mbak Sukma bilang dengan kondisi geografis Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke kita punya 17.000 lebih pulau, kemudian fasilitas teknologi kan terbatas. Penguasaan teknologi juga beda-beda antara generasi gitu. Seperti apa seharusnya pengelola informasi publik nih Pak oleh pemerintah tentang situasi yang krisis kayak seperti ini dan kebijakan yang dikeluarkan dalam konteks ketimpangan teknologi, framing berita, ragam media komunikasi masyarakat itu seperti apa cara pemerintah mengelolanya? Menurut Bapak seperti apa harusnya? Pak Taufik? Wah, sinyalnya hilang timbul loh Pak. Oke, bisa saya jawab? Ya. Nah, ini kaitannya dengan disparitas teknologi ya, digital gap misalnya ya, ya tentu ini memang menjadi persoalan ya. Di Indonesia memang tidak semuanya terkoneksi dengan baik dengan internet ya. Ketika kita bicara belajar daring misalnya, work from home ya, belajar dari rumah itu ya tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Kita yang di Jogja aja masih suka sinyal putus ya, apalagi yang di daerah-daerah terpencil yang akses internetnya lebih susah ya. Ya kalau Sinyalnya hilang ya? Mas Dirja, ya ini sebentar ya Mas Dirja ya. Saya lihat raise hand-nya sebentar. Pak Taufiknya? Pak Taufik? Wah, mohon maaf saya tadi juga down ya, jadi moderatornya malah down ya gini. Ya, tadi saya putus lagi juga ini. Ini bisa baru bisa masuk lagi. Oh iya iya, dilanjut Bu Sofi dan Pak Taufik ya. Monggo. Silakan. Saya juga kehilangan jeda ya, pertanyaan keberapa ini, Nggih? Pertanyaan keberapa ini? Pak Taufik tadi lagi mau jawab pertanyaannya Mbak Sukma kayaknya, Bu. Ya, tadi sudah mulai saya jawab ya. Pertanyaan kedua atau ketiga? Coba dicari nanti, Bu. Ini sudah berapa ini? Sudah ke... Dilanjut Pak Taufik. Monggo. Ya. Ya, saya tambahkan sedikit tadi soal digital divide ya. Tadi tanya soal digital divide dan bagaimana peran pemerintah dalam kondisi seperti itu ya di negara yang memang sangat luas dan kondisinya sangat beragam ini. Ya kuncinya tadi yang menurut saya kira ya peran pemerintah daerah itu menjadi sangat penting ya, dengan kearifan lokal masing-masing tadi, bahwa bagaimana agar komunikasi publik itu bisa tetap terjalin dengan baik gitu ya, meskipun dengan keterbatasan teknologi gitu ya. Kita kan dengar cerita misalnya di suatu daerah misalnya ada guru yang mendatangi muridnya satu persatu misalnya gitu ya, karena keterbatasan teknologi misalnya. Itu contoh-contoh saja, contoh-contoh sederhana ya. Dalam situasi seperti ini memang ya fleksibilitas harus dilakukan gitu. Untuk daerah-daerah yang memang belum terjangkau teknologi internet dengan baik ya, mungkin ya pendekatan-pendekatan langsung ke masyarakat itu ya tetap perlu dengan media-media yang ada, media-media massa konvensional. Saya kira juga ya, tetap menjadi punya peran yang penting gitu ya. Radio dulu udah sempat mulai redup gitu, sekarang mungkin menjadi penting lagi ketika orang tidak punya akses internet, ingin mendapatkan informasi perkembangan isu COVID misalnya. Sekarang mereka hanya bisa di rumah saja misalnya ya. Nah, stasiun radio
lokal yang selama ini mungkin kolaps gitu ya, mungkin malah bisa bangkit kembali, bisa dimanfaatkan untuk media informasi publik ya di situasi seperti ini gitu. Begitu mungkin Bu Sofi. Bu Sofi udah ketemu belum? Atau hilang lagi Bu Sofi? Sofi, oke. Mungkin langsung aja Pak ya, biar singkat ininya. Jawabnya ini ada Mas Kasmal sama ya, masih ada lagi? Mas Erwin. Terakhir ya Pak ya, 2 ini ya Pak ya. Jadi kalau Mas Kasmal atau Mbak ya, nggak tahu. Itu nanya, kalau gimana pendapat Bapak tentang ada informasi di YouTube yang dia ngebahas kalau ini tuh corona tuh adalah konspirasi gitu, dan ini tuh adalah usaha Amerika Serikat dan Bill Gates untuk bikin untuk kepentingan pribadi. Menurut Bapak itu gimana? Ini kok kayak konspirasi nanya yang kemarin ya. Sebenarnya nggak ada kaitannya sama tema hari ini sih, Pak. Terserah Bapak sih mau membahas atau enggak, tapi menurut saya sih sebetulnya nggak ada kaitannya sama tema hari ini ya, karena kan urusannya ini namanya juga konspirasi gitu ya. Atau lanjut ke Mas Erwin Wijaya. Mas Erwin nanya nih, bagaimana untuk mengambil sikap sebagai akademisi komunikasi, jadi dosen-dosen komunikasi, untuk mengedukasi keluarga kita atau lingkungan yang paling dekat dengan kita dengan banyaknya banjir informasi ini, kemudian informasi yang overload ini ya Pak ya, semua orang bisa memberikan konten, semua orang bisa sebagai narasumber, walaupun nggak tahu dia kok punya kompeten atau enggak, dan gimana nih cara meliterasi mereka gitu supaya terhindar dari stres karena banyak informasi negatif yang mengarah ke anxiety ya, terlalu khawatir yang berlebihan. Menurut Bapak gimana? Pak Taufik hilang lagi juga sinyalnya hari ini menghilang. Pak Taufik, Pak Taufik, ya nggak stabil ya. Halo, mati lagi tadi saya. Iya makanya itu. Monggo Pak, langsung 2 itu aja Pak. Langsung Mas Erwin aja yang dijawab Pak. Karena kalau nggak dibahas, nggak usah dibahas deh. 2 ya. Ya saya kira bisa dikaitkan juga tadi dengan yang soal teori konspirasi tadi, saya kira nyambung ya. Oke, boleh Pak. Silakan Pak. Ya, video saya matikan saja biar tidak biar mengurangi bandwidth. Ya. Biar stabil. Oke, boleh Pak. Ya. Jadi ya memang penting ya bagaimana kita bisa mengedukasi diri dan keluarga ya, karena apalagi sekarang kita kan dalam situasi seperti ini kan koneksi keluar gitu ya itu terbatas dan kita lebih banyak berinteraksi dengan keluarga, ya memang peran untuk mengedukasi ini penting. Nah, saya kira bagi akademisi komunikasi kan kita sudah punya tools-nya ya. Kita sudah punya kriteria-kriteria bagaimana mengevaluasi informasi yang benar itu bagaimana, dengan mengidentifikasi sumbernya, gitu kan, dengan melakukan cross check informasi gitu ya. Itu kan kita sudah punya tools-nya ya. Tinggal bagaimana kemudian kita berdiskusi dengan keluarga agar juga keluarga itu juga bisa mendapatkan literasi yang baik gitu ya, bahwa tidak semua informasi itu Pak Taufik suaranya hilang lagi loh Pak Taufik. putus nyambung ini ya. Iya Pak, sinyalnya tuh unstable banget deh Pak. Oke, ya. Nah, termasuk tadi kaitannya dengan isu
konspirasi ya, teori konspirasi gitu ya. Nah, ini yang penting ya, karena sejauh ini dari konsensus ya, konsensus para ilmuwan ya, kalau kita baca konsensus para ilmuwan sejauh ini kesepakatannya adalah bahwa virus ini bukan buatan ya, tapi memang alami gitu ya. Itu konsensus dari para ilmuwan. Tapi bahwa Taufik, Bu Sofi. Wah, sinyalnya hilang timbul ya. ini putus lagi tadi ini. Iya ya, Karena Pak. bicara konspirasi teori ini kayaknya ada yang boikot Kalau ini. Bapak disabotase ini, Pak. Iya. Dia punya sabotase ini, Pak. Ya karena katanya memang good konspirasi itu kan unprovable gitu ya. Kalau konspirasi yang bagus itu susah dibuktikan gitu ya. Kita mau capek-capek membuktikan kalau konspirasinya itu dikemas dengan baik itu susah membuktikannya. Jadi kita capek sendiri sebenarnya kalau kita terlalu sibuk dengan urusan teori konspirasi. Itu perlu untuk jadi bacaan ya, untuk kewaspadaan, untuk memperkaya wawasan, itu boleh-boleh saja lah kita baca-baca tentang teori konspirasi itu. Tetapi sejauh ini konsensus para ilmuwan yang saya baca memang masih melihat bahwa virus ini ya memang sebuah fenomena alami yang terjadi yang Ya, kalau nggak salah tadi Pak Taufik sempat bilang memang ini ya Pak ya, emang alami terjadi ya Pak ya, nature ya, bukan konspirasi ya kalau menurut Pak Taufik ya. Konspirasi hanya untuk sebagai informasi alternatif deh, atau perspektif yang berbeda. Gitu kali ya Pak Taufik ya. Pak Taufik hilang, pergi lagi. Atau Mas Zen mau nambahin, Mas Zen? Iya, monggo yang lain mau menambahkan silakan. Saya kira itu tadi jawaban saya. Hilang pergi. Monggo teman-teman yang lain silakan mau Ada menambahkan. yang mau nambahin? Gak bisa ya? Iya. Saya sudah bisa ini, tapi tadi saya kira jawaban saya sudah sampai situ tadi ya. Sampai situ ya Pak ya. Jadi sebetulnya bisa, kalau itu nature aja ya Pak ya. Nggak ada yang kemana-mana ya Pak ya. Oh, atau ini aja deh Pak, karena ini waktunya udah 1 jam lebih ya Pak ya. Atau Bapak langsung milih aja 3 penanya nih. 3 penanya terbaik menurut Bapak, Pak. Pak Taufik. Pak Taufik. Pak Taufik. Yang bertanya, jangan pergi dulu ya, karena kan kita butuh konfirmasi untuk nomor teleponnya, atau mungkin alamatnya ya. Itu Mbak Rizky. Gimana Bu? Yang 3 tadi mungkin Bu Sofi juga bisa membantu tadi. Bu Sofi. Kalau Pak Taufik agak susah untuk di kontak. Iya ya, Pak Taufik. Saya sudah masuk lagi. Ya. Saya. Oke, Pak Taufik milih 3 penanya terbaik, Pak Taufik. Oh, 3 penanya ya. Ya, 3 penanya. Chatnya udah hilang tadi ya. Nggak apa-apa. Nanti dibilang aja di sini sambil kita tanya siapa, nanti biar dia kasih nomor teleponnya atau alamatnya. Siapa Pak, menurut Bapak? Iya, tadi yang pertanyaan pertama. Siapa tadi pertanyaan pertama? Yang tentang apa ya Pak ya? Yang tentang keterbukaan informasi tadi, sanksi ya. Oh, Riza. Oke, Reza Madani ya. Reza Madani. Reza Madani. Halo. Reza Madani.
Mas Terus Reza. Mas Iya, Reza terima ada. kasih Bu. Pak. Ini Mas Reza yang kemarin bukan ya? Iya, sama. Gimana nih, boleh nggak dikasih lagi atau Iya. nggak apa-apa? Itu ya? Kasih kesempatan yang lain? Oke, catat dulu Mas Reza. Terus yang kedua, Pak? Pak Taufik. Pak Taufik. Ya, halo. Ya. Oke. Yang kedua? Ya. Yang kedua mana ya? Mana, Pak? Yang pertanyaan Ini ada Mas Fahri tentang media asing tadi. Ada Mbak Nuriski nanya tentang Pak Jokowi tadi. Kita harus bisa hidup berdampingan tadi, Pak. Ada Mas Dirja nanya gimana cara mengembalikan kepercayaan masyarakat. ya. Kemudian ada Mbak nanya tentang geografis Indonesia, Ya, tentang biar adil yang kedua perempuan nih tadi ya, yang yang Jokowi perempuan. tadi ya. Oh ya, Mbak Sukma ya berarti ya? Iya. Oke, yang terakhir Pak? Nah, yang terakhir kita berikan yang konspirasi teori aja tadi ya. Konspirasi teori. Oh, oke. Konspirasi tadi itu adalah Mas Kasmal ya? Oke, Mas Kasmal masih ada? Mbak Sukma masih ada? Halo? Halo. Ya, ini Mas Halo. Kasmal ya? Kasmal. Oke, Iya. Mbak Sukma masih ada? Masih ada. Oh, oke. Tolong nanti di email aja ya, di poster itu kan ada Frisky ya. Tolong nomor teleponnya dikirim ke sana aja sama mungkin untuk Mas Kasmal karena kaos mahasiswa kan ambil di kampus aja ya. Ini udah libur lebaran. Iya. Nanti aja. Itu habis lebaran ya. Oke gitu. Baik, terima kasih Pak Taufik atas ilmunya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini walaupun sinyalnya kurang lancar ya hari ini ya. Untuk Pak Taufik materinya terima kasih juga dan teman-teman yang lain ya yang sudah hadir. Jangan lupa untuk hari Kamis minggu depan habis lebaran. Nanti kita akan ketemu sama Bu Yeni dan juga Mas Krisna nih. Mas Krisna yang akan jadi moderatornya. Mudah-mudahan hadir, Bu. Oh iya, hadir. Yang akan menyampaikan tentang kegiatan corporate social responsibility di saat pandemik itu seperti apa modelnya. Kita nggak ngomongin mungkin yang terbaik kayak apa ya. Paling nanti silakan bertemu, kita bisa diskusi langsung juga dengan ahlinya nih, dengan Bu Yeni. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat. Ya, terima kasih Terima semuanya. kasih Pak Taufik, bergizi sekali. Pak Taufik. Terima kasih Bu Sofi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Masih jauh Mazen, aku Mazen. Oh masih. Aduh, Jen. Jangan lupa 20 minggu jam ya, lebaran ya. Mbak. Iya. Jangan lupa minggu lebaran, Ge. Minggu depan ketemu Bu. Lebaran ya. halo, mohon maaf. Sofi hilang tadi sinyal ya Bu, sama saya. Selamat takbiran. Iya, sini Ali timbul tenggelam gara-gara anu iki. Bu Sofi dicari. Bu Sofi. Oh lebaran kayaknya nih banyak yang pakai. Streamingnya Yang pakai orang pakai. pemerasan. Boleh ya. Sinyalnya udah mudik. Sinyalnya udah mudik ya. Padat deh. Streamingnya dimatikan dulu. Bye. Selamat Kemarin itu pada Ini pasti calon syuting, banyak Bu. error ini nanti. Ada yang Iya, keren. mungkin buat yang ini ya biar lebih stabil, mungkin di kampus aja kali ya. Kalau yang merasa sinyalnya iya. kurang lancar. Halo. Kampus Halo. ya. Jadi nanti Mas Lebih aman ya Mbak Rizky. Iya lebih aman. Karena Tapi juga punya lebaran ya, disiplin gitu, biasanya. jadi lebih apik gitu loh Pak. Mbak Background Rizky, bisa bikin. Ya, kalau ekonominya yang nggak stabil gimana? Biasanya tuh nggak seperti ini. itu ya. Lah